Ibu Apoteker Elida Zairina Sarjana Sains, Master of Public Health, Dokter of Philosophy selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Dan juga pada kakak-kakak tingkat kami yang telah bergabung pada hari ini yaitu Kak Sonia Futi Ameldi dan Kak Yasmin Azahra. Teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan menyimak acara siap skripsi, khususnya KBK Farmasi Komunitas, di mana kita akan mempelajari, menggali lebih dalam terkait peluang-peluang untuk melakukan tugas akhir di KBK Farmasi Komunitas. Sebelumnya, saya mengajak kepada teman-teman untuk mari kita simak materinya, memanfaatkan sebaik mungkin dan berpartisipasi dengan baik. Salah satunya dengan menyalakan kamera. Baik, sebelum memasuki sesi pembacaan materi, izinkan saya untuk menyapa kembali pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Elida. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, sehat. Apakah sudah bisa kita mulai, Ibu, untuk pembahasan materinya? Boleh? Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Elida untuk menyampaikan materi. Saya share screen dulu. Udah kelihatan belum? Belum, Ibu. Oh, belum? Sebentar. Wait. Ya, share screen. Yang layar 2 belum kelihatan ya? Belum, Ibu. Oke, baik. Sudah terlihat, Ibu. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Sebentar, tapi saya kok nggak bisa melihat. Oke. Udah kelihatan ya? Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah atas kesempatannya ya untuk memberikan sharing tentang siap skripsi yang ini sudah rutin dilaksanakan oleh BEM ya, BEM di Farmasi yang diadakan tiap tahun. Dan kali ini sharingnya dengan KBK Farmasi Komunitas ya. Ini saya yang akan menyampaikan, jadi nanti eh, santai aja ya. Kalau misalnya setelah itu nanti kita masih bisa tanya jawab. Jadi yang akan saya sampaikan mungkin kalau misalnya kakak kelas yang ini sudah bergabung ada Kak Sonia dan Kak Yasmin ya, yang nanti juga akan memberikan pandangan terkait skripsi di KBK Farmasi Komunitas ya. Eh, saya mulai dengan mungkin kan karena sebagian besar Anda ini kan sudah semester 6 ya, sudah semester 6 dan mungkin semester depan itu sudah mulai niat untuk mengambil proposal. Tapi mungkin ada juga yang sudah mulai di semester ini, di semester genap karena memang kurikulum kita di farmasi saat ini sudah bisa untuk mereka atau untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin lulus 3,5 tahun ya. Nah, ini kalau misalnya ini kan saya lihat, apakah Anda sudah siap kalau misalnya untuk mulai untuk proposal skripsi, ini kan jangkanya 1 tahun ya. Jadi Anda sudah dilihat apakah Anda memang sudah siap untuk membaca puluhan artikel, kemudian materi, textbook, dan seterusnya yang memang berkaitan dengan topik Anda ya. Biasanya mahasiswa sih kalau sudah mulai dari semester 5 ya atau semester 6 itu biasanya udah mulai nanya-nanya ke
kakak tingkat ya terkait skripsi mana atau paling nggak minatnya di mana nantinya. Ya, jadi di tim KBK Farmasi Komunitas ya, kalau misalnya Anda pernah dengar riset grup yang dari ini ya, ini ada sebagian besar dosen-dosen dan ada tendik juga yang ikut. Ini kalau nggak salah foto paling lengkap yang kami punya ya, diambil setahun, 2 tahun yang lalu mungkin ini ya. Nah, ini tim kami saat ini ada beberapa yang mungkin belum bisa join, tapi paling nggak saya harap sih Anda semua sudah kenal ya sama dosen-dosen di KBK Farmasi Komunitas ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya ada beberapa yang mungkin baru ketemu sama saya ya setelah di beberapa kuliah seperti farmasi sosial dan mungkin ketemu dengan saya di Medpen dan seterusnya di praktikum juga untuk yang semester 6 ya. Dan untungnya pas saya memang sudah balik jadi balik setelah postdoc, jadi kesempatan ini udah pas banget ya. Nggak bisa mulai aktif lagi di kampus. Permisi Bu Elida, mohon maaf Ya, Bu, interupsi. Untuk slide-nya tidak bergeser udah ya? berubah ya. Iya. Oke, sebentar. Wait, saya ulangin lagi ya share-nya. Jadi saya sudah curiga ini, kenapa ini kok kayak gini ya? Bentar. Oke, ini aja deh. Slide-nya nggak bergeser. Ini juga nggak kelihatan zoom-nya. Sebentar ya, saya ini. Saya tak keluar sebentar ya. Kayaknya ini laptopnya. Nanti saya tak masuk lagi sebentar. Kalau gini udah kelihatan belum? Ini saya nggak bisa klik. Ya, sudah kelihatan belum? Berubah nggak slide-nya? Sudah Ibu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi saya sampai sini ya. Ini adalah tim kami di KBK Farmasi Komunitas. Jadi kebetulan kalau misalnya di antara riset grup, tim KBK Farmasi Komunitas ini yang paling besar ya, karena di KBK Farmasi Komunitas hanya ada satu riset grup ya.
kita sebutnya Inakor. Nanti saya jelaskan lebih detail tentang apa itu Inakor. Nah, ini konten yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Jadi, recall lagi kalau misalnya mungkin sebelum-sebelumnya Anda sudah mendapatkan paparan dari KBK lain ya, tapi ini di sini juga saya ingin merecall, merangkum apa sih sebenarnya syarat proposal, kemudian nanti sedikit tentang riset group, kemudian riset kami yang sudah kami lakukan, kemudian tim dan skripsi topik ya yang sudah dari 2 tahun terakhir, kemudian selanjutnya seperti apa. Nah, ini recall lagi untuk syarat proposal, mungkin Anda sudah tahu juga ya, karena sudah mulai di tahun terakhir. Jadi syarat proposal itu sepertinya sama seperti yang sudah ada di panduan akademik. Tidak ada nilai E mulai dari semester 1 sampai 4 karena kemudian lulus minimal 100 SKS, IPK minimal 2, tidak ada tanggungan skripsi di tempat lain ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya Anda sudah memprogram skripsi atau proposal itu yang diselesaikan di KBK yang bersangkutan. Kemudian memprogram proposal di semester 7 atau kalau misalnya Anda yang ingin lulus 3,5 tahun, Anda bisa mulai memprogram semester kan harusnya di semester genap ini ya semester 6 ini. Kemudian untuk yang mengambil skripsi di KBK Farmasi Komunitas atau Farmasi Praktis, wajib mengambil mata kuliah pilihan metodologi penelitian kuantitatif kefarmasian. Jadi baik di semester 6 atau 7 karena sifatnya open ya. Jadi dibuka di semester gasal dan genap. Dan kalau misalnya kuotanya penuh, kadang ada yang baru semester 8 tapi sudah mengambil persen itu ya nggak masalah. Tetapi ini sifatnya wajib. Karena apa? Karena di metode penelitian kuantitatif pilihan ini nanti yang akan Anda pelajari adalah metode penelitian yang mungkin tidak Anda dapatkan di mata kuliah wajib. Tetapi karena ini wajib bagi mereka yang mengambil skripsi di KBK Farmasi Komunitas, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya KBK lain boleh. Jadi selama itu kuotanya masih penuh boleh. Tapi untuk mereka yang skripsi di KBK Farmasi Komunitas sifatnya wajib ya. Kalau mereka yang skripsi di tempat lain apakah boleh? Boleh ya. Yang wajib hanya mereka yang di KBK Farmasi Komunitas. Kemudian nanti prosedur pendaftarannya sama kalau misalnya Anda biasanya sama prodi dibuka ya di Departemen Farmasi Praktis pembukaan proposal atau skripsi. Nah, itu Anda mendaftar melalui itu. Kemudian usahakan sudah berkonsultasi dengan dosen wali ya. Karena dosen wali yang paling tahu apakah Anda semesternya sudah memenuhi SK-nya sudah memenuhi syarat untuk mengambil proposal. Kemudian untuk Anda yang angkatan 2022 ya, yang misalnya Anda ingin lulus 3,5 tahun, jadi mungkin Anda sudah mendaftar di semester ini untuk proposal. Jadi asal nilai IPK minimal 3,5, kemudian telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS, tidak ada nilai D dan E pada mata kuliah wajib semester 1 dan 5. Kemudian ya memang berkomitmen lulus untuk lulus pada semester gasal ini atau memprogram mata kuliah manajemen farmasi karena di situ sifatnya juga open juga ya manajemen farmasi itu ada di semester akhir. Jadi kalau misalnya Anda memang niat lulus 3,5 tahun, ya itu jangan lupa pada saat program KRS itu juga sudah diprogram semester akhir, semester gasal atau genap. Makanya kenapa kok penting berkonsultasi dengan dosen wali. Nah, ini saya beri gambaran kenapa kok mata kuliah pilihan Medpen kuantitatif farmasi ini sifatnya wajib. Karena nanti di sini Anda belajar terkait eh, apa saja metode penelitian kuantitatif. Karena ada satu lagi mata kuliah pilihan metode penelitian kualitatif ya. Oh, ini kuantitatif, kemudian apa itu populasi, sampling, bagaimana strategi penelusuran pustaka, bagaimana mensitasi menggunakan reference manager, bagaimana menyusun kuesioner, apa itu validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian data scaling, dan Anda akan merecall lagi, mungkin sebagian besar dari Anda sudah pernah pada saat di data dan pustaka mungkin ya di semester awal itu Anda sudah mendapatkan terkait SPSS. Nah, di sini nanti Anda juga akan recall lagi terkait SPSS ya, termasuk nanti prakteknya seperti apa. Dan di sini ada penilaiannya mulai dari presentasi, ada 3 macam presentasi. Kenapa kok mata kuliah ini wajib? Karena sifatnya ini supaya membantu mempercepat untuk Anda yang sudah mendaftar proposal di KBK Farmasi Komunitas. Jadi nanti di sini mulai setelah UTS itu biasanya atau sebelum UTS karena mahasiswa sudah mendapatkan pembimbing. Nah, itu nanti mereka akan berkonsultasi terkait nanti presentasi latar belakang yang kaitannya dengan topik, kemudian rumusan masalah, metode atau instrumen. Nah,
Pertanyaannya kalau misalnya masih ada yang semester genap, bukan ya, misalnya mata kuliah Medpen yang semester ini, itu masih ada mahasiswa yang semester 6 ya, genap yang mungkin belum mengambil proposal. Nanti presentasinya seperti apa, Bu? Presentasinya nggak masalah karena mungkin Anda belum mendapatkan pembimbing, belum tahu nanti mau skripsi di mana, tapi Anda pengen mengambil Medpen ini, presentasinya juga terserah nanti topiknya Anda pengennya apa. Jadi nggak harus wajib berkonsultasi dengan dosen, tetapi kalau misalnya Anda sudah punya ide atau topiknya itu yang digunakan untuk presentasi. Nah, kemudian tadi saya menyebutkan bahwa di Universitas Airlangga ini karena semua berbasis riset group ya, seperti di fakultas itu mungkin sudah ada banyak riset group di beberapa departemen atau di beberapa KBK mungkin punya riset group lebih dari satu. Tetapi untuk KBK Farmasi Komunitas, kami termasuk riset group yang terbesar di fakultas karena riset group kami hanya ada satu. Jadi yang kita sebut Innovative Pharmacy Practice and Integrated Outcome Research atau INACOR Group. Ya, kalau visi misinya ya kami pengen jadi front runner atau fundamental contributor terkait farmasi praktis riset ya, termasuk implementasinya di Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda tahu apa itu Inakor ya, Inakor ini adalah KBK Farmasi Komunitas ya, dengan semua dosen, dengan berbagai keahlian itu kami terjunnya risetnya di satu riset grup Inakor. Apa saja ya tujuan dari Inakor? Sudah banyak penelitian sudah kami lakukan ya, kemudian terkait dari publikasi, kemudian funding project dan seterusnya. Termasuk tujuan di awal pada saat dibentuk adalah bagaimana kami mengembangkan fondasi untuk penelitian inovatif dan terintegrasi yang terutama kaitannya dengan praktek farmasi. Kemudian membangun penelitian berkualitas, berdampak ya untuk meningkatkan pelayanan pada individu dan komunitas serta mengadopsi ilmu yang mengoptimalkan peran farmasis dan berkontribusi pada pendidikan dan penelitian. Jadi kalau misalnya Anda lihat di profil di tim di KBK Farmasi Komunitas, beberapa keahlian dari beberapa dosen memang karena kami lebih mengarah ke masyarakat atau community ada terkait kebijakan, kemudian di bidang rumah sakit juga dia di fasilitas kesehatan dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat profil dari masing-masing tim dosen ya, Anda bisa melihat dari profil misalnya di profil penelitian tim dosen, kemudian dari profil dari Google Scholar atau kalau misalnya Anda yang familiar dengan riset Gates. Mungkin kalau misalnya Anda mahasiswa yang memang Anda tertarik untuk penelitian, beberapa dosen itu pasti sudah punya akun riset Gate. Nah, di riset Gate itu, di riset Gate itu profil-profil dosen termasuk project, paper, publikasinya atau diskopusnya itu Anda bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya Anda mau tertarik untuk melihat profil salah satu dosen atau memang sudah pengen punya topik tertentu dengan dosen tertentu, nah itu Anda bisa melihat di situ. Nah, ini topik riset yang di-cover oleh grup riset Inacor ya. Jadi yang pertama ada Pharmacoepidemiology and Public Health. Jadi yang di sini timnya ada saya ya, kemudian ada Bu Yunita, ada Bu Rizka dan beberapa tim dosen. Kemudian ada Pharmaceutical Management dan Health System and Policy. Jadi ini adalah topik besarnya. Nanti topik spesifiknya itu akan masuk masing-masing ke subtopik seperti ini. Nah, dari roadmap penelitian kami ini mulai dari 2020 pada saat research group itu dibentuk ya, mulai dari community driven, kemudian engineering, kemudian resilient research dan seterusnya sampai target kami adalah paling enggak kami bisa mempunyai sustainable project yang berkaitan dengan farmasi praktis. Nah, yang paling sering kalau misalnya dikontak dari tim-tim dosen di KBK Farmasi Komunitas yang kami hasilkan sebagian besar itu kaitannya adalah dengan kebijakan, kemudian modul atau model implementasi, termasuk instrumen kuesioner atau yang sudah tervalidasi dan kemudian jenis-jenis misalnya seperti video edukasi yang biasanya kita gunakan juga sekaligus untuk pengmas. Jadi kalau di farmasi komunitas penelitian dan pengabdian masyarakat ini selalu berkaitan. Jadi hasil-hasil penelitian itu biasanya kami lakukan juga sebagai salah satu bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi biasanya nanti melibatkan mahasiswa mulai dari S1, S2, S3 untuk sama-sama memberikan pengabdian masyarakat. Jadi nanti tergantung tempatnya di mana. Oke, sekarang saya mau memberikan gambaran mulai dari 2 tahun yang lalu ya. Berapa sih jumlah dosennya, kemudian CFHT-nya seperti apa.
pada tahun 2023 kami punya 17 dosen, yang 14 full time, yang 3 saat itu sedang studi lanjut. Ini termasuk riset grup yang terbesar di fakultas. Kemudian ada 54 mahasiswa skripsi yang terlibat, ya, sudah 50 sudah berhasil proposal dan sisanya waktu itu sudah berhasil proposal. Jadi semuanya sudah selesai. Kemudian di 2024 jumlah dosennya kebetulan berkurang karena ada satu dosen, Bu Wahyu, kalau misalnya Anda sudah pernah kuliah bareng beliau, ya. Beliau tahun kemarin pensiun, kemudian ada dua eh, dosen yang sedang studi lanjut, ada Bu Mufariha dan Pak Catur. Kemudian pada saat itu 52 mahasiswa skripsi yang mendaftar, jadi sudah 51 telah ujian proposal pada tahun yang 2024 dan saat ini semuanya sudah ujian proposal. Nah, ini sebelum saya masuk ke 2025, ini ada beberapa contoh proyek untuk recall, ya, yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi supaya Anda dapat gambaran sebenarnya riset di KBK Farmasi Komunitas itu apa saja sih. Jadi contoh ini proyek yang sudah berjalan di tahun 2024, ya, sudah selesai, mahasiswanya mungkin sekarang sudah selesai, sudah profesi. Jadi ini angkatannya Sonia yang saat ini yang sudah di profesi. Jadi ada terkait evaluasi program pemberian tablet tambah darah. Misalnya Anda tahu, ya, untuk stunting, pencegahan stunting, kemudian ketidakpatuhan pada pasien TB, kemudian evaluasi program vaksin HPV, ya, Human Papilloma Virus. Ini waktu itu timnya ada Bu Mareta dan Bu Hani. Kemudian ada tim yang lain lagi, eh, ada Bu Rizka, Bu Yuni, dan Bu Yunita. Ini kesediaan terkait distribusi kesediaan tablet tambah darah, ya, mulai dari ketersediaannya, kemudian dan kepatuhannya pada saat masyarakat itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau misalnya Anda familiar, biasanya tablet tambah darah itu yang mengkonsumsi remaja putri, ya, remaja putri, ibu hamil dan seterusnya, karena mereka yang memang berkepentingan untuk sebagai sasaran pencegahan stunting atau anemia. Oke, kemudian ini ada juga stunting dan tablet tambah darah yang di sini terkait distribusinya dan kepatuhan minum tablet pada ibu dengan yang mempunyai balita stunting yang memang sudah di diagnosa stunting, ya. Kemudian top yang lain lagi. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini kan tim dosennya kan berubah-ubah bergantian, ini ya, memang beberapa memang bergantian. Jadi ada beberapa dosen yang membimbing beberapa topik ini, ya. Nah, ini ada topik yang terkait adherence in patient with diabetes mellitus dan thyroid imbalance. Jadi melihat kepatuhan pasien diabetes mellitus di bulan Ramadan dengan metode picture pill count. Kemudian kepatuhan pasien tiroid di bulan Ramadan dengan metode picture pill count juga, ya. Kemudian ada topik terkait telefarmasi dan sosial media yang di sini ada timnya Pak Rahem waktu itu, ya, Bu Wahyu, Bu Anila, Pak Andi, dan Bu Wiwit dari KBK Farmakognosi, ya. Jadi di sini ada terkait telefarmasi itu apa, kemudian perilaku pencarian kesehatan secara online, aktivitas edukasi, kemudian studi penggunaan obat pada masyarakat atau yang sering disebut ethnomedicine. Jadi ini contoh project atau skripsi yang sudah berjalan. Jadi maksudnya sudah lulus, sekarang maksudnya ada di profesi. Kemudian yang terakhir ada tim Public Health dan Medication Safety. Ini kebetulan PIC-nya adalah saya. Jadi tahun 2024 nanti mungkin Sonia bisa cerita lebih detail, ya. Medication Safety kita memberikan intervensi dengan video animasi. Kemudian kita melihat kesiapan terkait medication disposal box. Jadi membuat desain medicine pembuangan sampah obat, ya, yang kami rancang, kami desain, kemudian letakkan di apotek-apotek, kemudian untuk melihat persepsi masyarakatnya, apakah masyarakat itu bersedia untuk melakukan pada saat mereka mempunyai sisa obat berlebih di rumahnya. Kemudian kami juga melihat terkait health literacy, kemampuan literasi kesehatan, ya, pada orang dewasa, pada lansia, ya, kemudian pada mereka yang usia produktif. Termasuk mulai sejak tahun kemarin kami mencoba untuk melihat kepuasan pasien, ya, pada pasien rawat jalan terutama di rumah sakit. Jadi untuk melihat pelayanan mereka, kepuasan mereka terhadap pelayanan di rumah sakit.
Nah, itu yang 2024. Nah, kemudian yang 2025 saat ini yang nanti ada Yasmin ya. Yasmin itu yang angkatan sekarang yang kemarin baru selesai ujian proposal dan saat ini mereka sedang pengambilan data ya. Nah, di 2025 ini karena dosennya sekarang tinggal 14 ya, dengan yang aktif full time itu ada 11 orang, kemudian 3 studi lanjut, kalau yang sebenarnya 2 studi lanjut karena ini ditambah Bu Gesnita, mungkin Anda sudah familiar, Bu Gesnita 2 hari yang lalu sudah berangkat ke Australia ya di Sydney University untuk melanjutkan S3. Jadi ini berkurang lagi tim dosennya. Tapi meskipun ini kami tetap yang termasuk terbesar ya untuk tahun jadi 2024 2025 ini jumlah dosennya adalah sekian tapi insya Allah tahun ini meskipun ada yang berangkat nanti juga ada Bapak Ibu dosen yang sudah selesai studi lanjutnya. Dan tahun ini kalau misalnya dari data terakhir kalau saya cek itu ada 39 mahasiswa yang skripsi dan semuanya sudah ujian proposal. Jadi kakak-kakak kalian yang saat ini angkatannya Yasmin ini sekarang semuanya sudah mulai persiapan atau bahkan sudah mulai pengambilan data ya. Nah, topiknya apa saja yang untuk tahun 2005 ini ya? Yang pertama ini ada terkait topik studi beban biaya pada pasien TBC di puskesmas. Kemudian ada juga untuk melihat kualitas hidup pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan sangat tinggi. Jadi untuk melihat bagaimana kualitas hidup ibu hamil tersebut dan sebagian besar kalau nggak salah, seingat saya ini pengambilan datanya di puskesmas ya. Kemudian topik lain lagi untuk tahun ini ada kepatuhan pengobatan pada pasien TB dan HIV, kemudian penggunaan obat diabetes oral dengan picture pill count pada pasien di puskesmas, kemudian ada kaitannya dengan cost analysis pada pasien diabetes dari perspektif pasien ya, jadi lebih mengarah tentang studi terkait farmakoekonomi ya. Kemudian topik lain itu terkait dengan manajerial, ada manajemen farmasi ya, rencana kebutuhan obat di fasilitas kesehatan, bagaimana sih melihat profil perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, kemudian bagaimana menganalisa kebutuhan obat untuk perencanaan berikutnya, evaluasi penggunaan antibiotik ya dengan metode ITC atau DDD, termasuk studi penggunaan obat di masyarakat, efek samping penggunaan antibiotik. Kemudian terkait produk halal ya, bagaimana sikap masyarakat terkait obat halal, kemudian kosmetik halal ya, pengetahuan mereka dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Anda yang saat ini kan mungkin Anda sedang praktikum farmasi sosial ya, jadi skripsi di farmasi komunitas itu hampir mirip dengan yang sudah Anda lakukan di farmasi sosial. Tapi kalau di farmasi sosial kan penelitiannya melakukannya di grup ya, tapi di sini Anda akan bekerja sendiri meskipun nanti dalam naungan topik yang sama atau proyek yang sama. Kemudian yang terakhir yang saat ini yang tim public health yang sedang topik berjalan adalah eh, melanjutkan dari yang sebelumnya ya terkait persepsi dan kesediaan apoteker terkait take back medicine program ya. Jadi kami akan merancang bagaimana pembuangan sampah obat itu kalau misalnya itu diletakkan di apotek, kita ingin melihat apakah tenaga kesehatan terutama apoteker itu bersedia atau tidak ya. Dan kemudian kita juga melihat untuk yang di masyarakat seperti apa. Jadi arahnya tetap di Surabaya. Kemudian juga melihat terkait literasi kesehatan dan kepatuhan ya pengobatan terutama pada pasien dengan penyakit kronis. Jadi dalam hal ini diabetes dan hipertensi. Kemudian untuk di rumah sakit kami juga melihat bagaimana sih perencanaan dan pengadaan obat terutama di obat emergensi ya yang di rumah sakit eh, terkait dengan EOQ dan metode EOQ ya, kemudian ABC Pen. Nanti Anda akan familiar apa sih itu? Kalau misalnya nanti sudah dapat mata kuliah manajemen, pasti sudah familiar. Nah, ini sekarang kalau misalnya tanya, apa sih yang sudah dihasilkan kalau misalnya dari hasil skripsi? Ada beberapa sebenarnya, cuman saya belum dapat dari Bapak Ibu dosen yang lain, tetapi ini saya beri contoh ini adalah video animasi yang dibuat oleh tim Public Health dan Medication Safety. Jadi ini dari hasil skripsi Sonia ya nanti Sonia mungkin bisa bercerita banyak. Jadi video animasi yang diberikan pada saat memberikan intervensi kepada masyarakat terutama pasien diabetes mellitus. Jadi ini contoh cover depannya untuk videonya.
Kemudian Alnike sama seperti Sonia juga video medication safety terkait pengobatan pada pasien hipertensi, ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaan mungkin ada pertanyaan Bu, kayaknya kok kerja-kerja terus Bu, nggak ada fun-funnya untuk skripsi di farmasi KBK komunitas. Eh, Mahasiswa pasti selain bekerja juga pasti harus punya ini kan, harus bergembira juga ya, masa kalau skripsi itu kan lama supaya nggak stres. Nah, di sini dosen-dosen pasti meminta mahasiswa paling nggak join di berbagai event seperti conference ya. Ini kita sering foto-foto makan-makan seperti itu ya. Tapi yang kelihatannya bukan makan-makannya aja ya, tetapi eh, pekerjaannya juga banyak sama aja ya. Tetapi di sini di farmasi komunitas dosen-dosen selalu menghimbau untuk mahasiswa itu untuk join di event-event yang diselenggarakan oleh fakultas. Jadi misalnya conference, nanti berlatih di situ berlatih presentasi. Jadi kalau misalnya seperti ini kan sering fakultas itu mengadakan beberapa simposium. Jadi ini gambaran kakak kelas kalian yang sudah lulus ya, kemudian mereka mengikuti conference, kemudian presentasi. Nah, biasanya nanti terakhir setelah ujian skripsi ya biasanya. Nah, nanti terus kita akan melakukan foto bareng, foto shoot bareng. Jadi supaya apa? Ya sebenarnya ini bukan masalah apa, tapi untuk reward karena kan sudah bekerja keras sama-sama, mahasiswa bekerja keras, dosen yang bekerja keras ya. Jadi untuk menghasilkan riset yang bagus, jadi memberi pengalaman ke mahasiswa. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan beberapa tips karena saya yakin Anda pasti sudah punya gambaran, Anda sudah berminat ingin skripsi di KBK mana. Jadi itu siapkan sebaik-baiknya. Tapi yang harus diingat adalah Anda harus menetapkan hati dulu. Nggak boleh ragu-ragu ya kalau begitu Anda sudah menetapkan mau skripsi di mana, yaitu yang harus diraih, ditetapkan ya. Kemudian yang penting adalah konsultasi dengan dosen wali ya. Dosen wali pasti akan bisa memberi gambaran. Tapi kalau misalnya Anda setelah konsultasi dengan dosen wali, Anda pengen sebelum saya memilih KBK tertentu, saya pengen misalnya nanya ke beberapa KBK, ke beberapa dosen, itu boleh, silakan. Jadi Anda masih punya sampai akhir semester ini kan, sebelum Anda nanti mendaftar di semester depan. Boleh keliling tiap KBK untuk ditanya, meskipun ini sudah ada siap skripsinya kan tujuan, tapi kalau misalnya Anda ingin menanyakan lebih lanjut, lebih detail, itu boleh. Kemudian jangan sungkan tanya ke kakak tingkat. Ya, kakak tingkat itu mungkin yang berpengalaman, yang lebih tahu, mereka sudah punya pengalaman terkait topik-topiknya, kemudian nanti pengambilannya seperti apa, dan seterusnya ya. Kemudian nanti metode pembimbingannya seperti apa. Kemudian jangan terpengaruh oleh teman. Jadi nggak usah misalnya kan boleh kan punya bestie, punya satu grup, tapi kan skripsinya juga nggak harus sama-sama satu grup karena pasti setiap orang punya minat yang berbeda-beda, punya passion yang berbeda-beda. Jadi yang penting pada saat Anda memilih itu Anda harus suka dulu. Anda harus punya passion dulu. Jadi jangan misalnya semata-mata karena eh, yang gampang aja dan cepat lulus, kemudian mulai eh, cari ide ininya, ya. Thank you. Oke, kemudian eh, join kegiatan departemen. Nah, beberapa kami di departemen itu sering misalnya kalau mengadakan kegiatan Pengmas kan, nah itu biasanya kalau masih selalu melibatkan mahasiswa dan biasanya itu nanti karena mahasiswanya kan banyak ya pasti juga nanti jumlahnya juga terbatas jadi biasanya kami akan mengontak. Nah pesan saya juga harus kreatif dan harus aktif ya. Nah kebetulan yang semester ini yang ada kakak tingkat kalian ya Yasmin ini ya nanti biasanya saya sering menawarkan terutama yang untuk di project yang di public atau medication safety biasanya banyak adik-adik tingkat itu yang ingin belajar. Misalnya sebelum memantapkan mau memilih KBK mana, saya sih biasanya membuka kesempatan untuk adik-adik tingkat yang ingin membantu kakak tingkatnya. Jadi seperti membantu jadi surveyor untuk supaya tahu di lapangan itu seperti apa. Jadi itu biasanya kayak buka. Jadi nanti biasanya urutan kayak nanti Sonia sama Yasmin mungkin bisa bercerita. Jadi ini ya seperti apa. Jadi mulai boleh kalian free, boleh mau kalau mau belajar misalnya nanti
bilang ke kakak tingkahnya, tapi nanti juga bilang ke saya sebagai pembimbing ya. Terus nanti bilang aja kalau saya pengen belajar Bu, tapi nggak ada ikatan ya. Jadi misalnya kalau misalnya nanti kalian bantu kakak tingkat, terus kemudian nanti, tapi kayaknya saya lebih cocok ke lab, ya nggak apa-apa. Jadi tapi karena pengen kalian belajar aja itu silahkan. Jadi nanti bisa kontak kakak kelasnya yang pengen tahu pengambilan datanya seperti apa sih, kalau pengen bantu itu gimana dan seterusnya ya. Jadi silakan terbuka untuk semua yang ingin belajar. Nah, pesan saya selanjutnya adalah jangan lupa the clock is ticking. Jadi kalau misalnya Anda masih ragu-ragu, nah nanti takutnya tahu-tahu sudah semester 7 terus Anda belum mendaftar kemana-mana ya. Konsul dengan dosen wali, jangan lupa, atau dosen dari KBK yang diminati. Kemudian kalau misalnya Anda sudah tahu, kalau misalnya udah dapat topik, nah itu segera mulai menulis. Menulis itu mungkin susah ya di awal, tetapi kalau nggak dimulai juga nggak akan mungkin itu bisa jadi tulisan ya. Jadi lakukan snack writing, artinya apa? Snack writing itu menulis sedikit-sedikit aja, tapi tiap hari. Jadi nggak perlu spend seharian di depan laptop, di depan komputer, tapi nggak dapat apa-apa, misalnya cuma satu paragraf. Lebih baik Anda 1 jam fokus, kemudian tuliskan apa yang Anda ingin tuliskan. Kalau misalnya Anda sudah dapat topik. Kalau misalnya belum dapat topik, gimana Bu? Nah, kalau misalnya Anda belum dapat topik, Anda bisa misalnya sudah tahu mau ke KBK mana, kemudian mau ketemu dosen siapa, kemudian Anda punya ide seperti apa, nanti akan diarahkan pasti oleh semua dosen ya, di KBK manapun pasti nanti akan diarahkan ya. Oke, kemudian ini ada yang terakhir, ada apa namanya, filosofi kalau misalnya eh, pertanyaan itu yang harus Anda ingat, there's no stupid question ya. Semuanya pertanyaan itu nggak ada yang stupid. Jadi apapun pertanyaan di sini akan dijawab karena Anda di sini masih belajar ya. Belajar itu justru tempatnya untuk bertanya ya. Kemudian pelajari semaksimal mungkin yang Anda bisa, karena kalau begitu Anda keluar, kalau selesai jadi mahasiswa, itu life outside itu akan jauh lebih sibuk dan itu biasanya membuat kita jadi lupa untuk menambah ilmu atau belajar. Nah ini ada satu lagi saya dipesenin sama Pak Kadep. Coba ini mungkin didengarin ya. Ini yang harus diminta sama Pak Kadep katanya harus itu. Oh nggak bisa share ya. Suaranya kayaknya nggak keluar ya. Nah ya, anyway. Nggak keluar kayaknya. Oke, mungkin itu Pak Kadep yang minta. Dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekarang aja. Silakan kalau misalnya ada yang tanyakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Elida atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan berkesan. Selanjutnya, tentu ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi teman-teman semua untuk menanyakan lebih detail atau mengonfirmasi tentang apa yang mungkin selama ini masih menjadi keraguan bagi kalian untuk mengambil skripsi di farmasi komunitas. Jadi, saya persilahkan kepada teman-teman apabila memiliki pertanyaan, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand, kemudian akan saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ke, masih ragu-ragu bertanya ya. Tadi silakan nanti ini kan di sini Sonia, ada Sonia sama Yasmin ya. Nanti mungkin lebih detail. Tapi kalian boleh bertanya apapun. Jadi sebenarnya kalau misalnya terkait skripsi, mungkin ada yang tanya apakah nanti pembimbingannya seperti apa. Jadi kalau di KBK Farmasi Komunitas ya, karena dosennya itu kan nggak banyak ya, tetapi kalau misalnya di dari segi itu kan dosennya sebenarnya juga yang paling banyak terkait riset grup. Tapi kalian itu kalau misalnya pembimbingnya misalnya nanti mau bertanya terkaitnya, tapi pembimbingnya bukan bapak atau ibu itu sebenarnya boleh, pertanyaannya itu bebas, free. Jadi karena kami di sini pembimbingan itu biasanya pembimbingannya itu sifatnya kolektif. Jadi biasanya bersama-sama membimbing dan kuncinya kalau pembimbingan ini harus rutin reguler. Ya, jadi kalau misalnya saya nanti Yasmin sama Sonia mungkin bisa cerita. Jadi kalau misalnya pembimbingan kadang rutin seminggu sekali ya atau 2 minggu sekali sampai proposal itu jadi.
Karena apa? Kalau misalnya kalian sekarang nggak rutin pembimbing, nggak pernah ketemu sama pembimbing, itu juga nggak akan bisa jadi progres. Jadi kuncinya yang bagus itu kalau misalnya skripsi itu berhasil, kalau misalnya kalian mahasiswa tuh sebenarnya nggak perlu mereka yang harus dengan prestasi akademik yang mencengangkan, tapi nggak yang dibutuhkan tuh sebenarnya adalah mereka yang bekerja keras dan mau belajar ya. Jadi sebagus apapun akademinya, tapi kalau misalnya Anda nggak bekerja keras, nggak belajar, meskipun dapat pembimbing yang super, tapi kalau misalnya Anda nggak bekerja keras ya itu nggak akan jalan. Dan sebaliknya kalau misalnya Anda nggak dapat pembimbingan yang bagus juga itu nggak akan berjalan. Jadi memang semuanya tuh harus balance ya. Hardworking students and a good supervisor itu yang penting ya. Ya, silahkan kalau misalnya ada yang tanyakan, Mas, mumpung masih ada waktu. Baik, Bu. Sembari menunggu ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Eh, untuk judul skripsi di farming atau mahasiswanya boleh mengusulkan ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi mahasiswa tetap boleh mengusulkan. Jadi biasanya dosen itu juga akan mendapatkan inputan dari mahasiswa. Biasanya kalau misalnya kayak di beberapa kan kalau Anda lihat tadi kan topiknya kan mungkin hampir mirip atau hampir sama dari tahun ke tahun, tetapi itu juga sebenarnya masukan juga dari beberapa dosen atau mahasiswa. Jadi biasanya kalau mekanisme seperti ini, kayak misalnya contoh saya kasih contoh yang untuk di tim public health ya atau medication safety. Jadi karena kami biasanya sudah punya ide atau project, nanti kami bagi ke mahasiswa yang misalnya memilihnya berapa. Nanti dari situ mahasiswa akan bekerja mulai menulis berdasarkan dari topik besar yang dibagi. Tetapi sekarang tergantung jumlah mahasiswanya. Jadi kalau misalnya jumlah mahasiswanya terlalu banyak, itu biasanya saya melihat kalau misalnya nanti ditawarkan mahasiswanya seperti ini nanti gimana. Dan kebanyakan memang mahasiswa yang mengambil skripsi di KBK komunitas itu biasanya mereka kadang sudah ada yang membawa ide dan jadi nanti kami kembangkan itu seperti apa. Jadi boleh mau bawa ide atau misalnya nanti karena eh, kalau misalnya Anda mungkin di KBK Formasi Komunitas itu agak beda ya karena kalau misalnya di lab base itu kan mungkin beberapa dosen itu kan mempunyai project karena kan lab base itu kan butuh biaya. Tetapi kalau di KBK Farmasi Komunitas karena sebenarnya relatively itu biayanya itu tidak ada alat atau bahan yang harus habis pakai yang harus digunakan. Mungkin yang biaya yang harus dikeluarkan itu adalah pada saat Anda eh, melakukan uji etik, ya kemudian biaya fotokopi kalau misalnya untuk kuesioner dan naskah-naskah sebenarnya yang lain-lainnya sih nggak akan ada alat atau bahan. Kalau misalnya ya, misalnya contoh kayak kemarin kami membuat rancangan medicine disposal box. Nah itu bukan mahasiswa yang mengeluarkan ya, itu di cover oleh project. Jadi ya sebenarnya bukan project ya. Kalau saya sih nggak selalu punya project ya, tetapi biasanya karena ada funding khusus kalau misalnya itu jadi bukan mahasiswa nanti yang mengeluarkan uang. Jadi mahasiswa nggak perlu untuk beli alat misalnya kalau butuh disposal box harus merancang sesuatu itu bukan dari mahasiswa yang mengeluarkan ya. Sebisa mungkin ini. Tapi mungkin jangan dianggap sama rata. Apakah kalau misalnya semuanya di farmasi komunitas itu apakah nanti semuanya akan ditanggung oleh dosen. Jadi tergantung ya, tergantung karena ada beberapa Bapak Ibu mungkin yang ada funding atau mungkin ada yang enggak. Tetapi saya sih berharap ada funding atau enggak itu bukan jadi salah satu hambatan Anda untuk memilih deskripsi KBK tertentu ya. Tetapi kalau misalnya funding itu jadi salah satu tantangan Anda terbesar, hambatan terbesar, nah itu nanti silakan dikomunikasikan ya. Bisa ke dosen wali atau misalnya ke dosen tertentu yang memang Anda pengen berminat untuk di situ nanti bisa Anda sampaikan. Dan pasti akan dicarikan solusinya seperti apa ya. Tapi selama ini memang eh, kalau untuk biaya cover yang terkait dengan alat itu sebisa mungkin tidak akan dibebankan ke mahasiswa ya. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Elida.
Kayaknya putus-putus ya. Apa di saya ya? Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Mm-mm. Apakah ada minimal mahasiswa dosen pembimbing? Eh, Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? iya, coba bisa di. Oh, hilang. Moderatornya hilang. Bener nggak? Ups, kayaknya kelempar. Baik. Apakah suara saya sudah Oke, sebentar. terdengar dengan jelas, Bu? Iya, terdengar, tapi kayaknya di saya nggak putus-putus. Apa saya ya yang ini ya? Bisa diulangi lagi, Hmm. Mbak Selda? Oh, baik. Izin mengulang ya, Bu. Apakah ada kuota khusus untuk dosen dalam satu kali pembimbingan? Untuk satu dosen pembimbing, apakah ada kuota khusus untuk mahasiswa? Hmm. Ya, pertanyaannya itu mungkin jadi pertanyaan juga bagi semua orang ya. Nah, kami mengikuti peraturan di akademik. Jadi, satu dosen itu memang maksimal untuk S1 itu 8. Ya, sebenarnya 8 itu total dari S1, S2, S3. Tetapi kayaknya nggak mungkin berlaku untuk beberapa dosen. Jadi, kalau kayak misalnya kayak saya kan punya mahasiswa S2, S3 juga dan jumlahnya kalau misalnya di total dengan mahasiswa S1 itu pasti lebih 8. Jadi itu nggak apa-apa untuk kasus khusus itu boleh. Jadi kayak misalnya kayak saya maksimal itu 8. Setiap dosen itu maksimal 8. Tapi jadi mekanismenya nanti seperti ini. Kalau misalnya kayak pembimbingan itu kan bisa di oke, jadi kalau misalnya saya 8 itu maksimal di atas kertas ya. Artinya kayak misalnya kayak tim public health, medication safety ini kan selalu mahasiswanya kan pasti banyak 16 atau sampai berapa. Jadi kadang sampai jadi di atas kertas pasti saya hanya 8 ini ya. Jadi setiap Bapak Ibu dosen juga maksimal 8. Tapi nanti pembimbingannya, kenyataannya biasanya dari 16 ini yang masuk ke saya, yaitu pasti 16 itu nanti datangnya ke saya semua gitu. Ini ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti, jadi kadang kalau nah, kemarin itu mungkin, nah ini yang kalau Sonia ini kan kebetulan kan saya full time di sini ya, tetapi yang angkatannya Yasmin ini termasuk berjuang ya karena perbedaan waktu kemarin 6 bulan saya di Amerika itu diskusinya online dan mereka, tapi saya punya tim dosen yang lain yang jadi untuk kesempatan diskusi itu mereka nggak hilang ini ya. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau dia maksimal jumlah dosennya memang 8. Nah, nanti saya tahu mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah harus cepat-cepatan untuk mendaftar? Coba-coba mendaftar tuh enggak, karena kan nanti pasti kalau pasti itu biasanya nanti akan dialokasikan oleh departemen, ya kan? Jadi kalau misalnya itu di departemen, tapi kalau misalnya Anda mau sebenarnya mau ngobrol aja boleh tanya ini, tapi kalau untuk pendaftaran, karena memang pendaftaran itu nanti lewatnya departemen, jadi nanti akan dialokasikan nanti dihitung berdasarkan bebannya ini ya. Jadi memang kalau maksimal sih 8 ini ya. Maksimal untuk tiap dosen itu 8. Nanti tergantung bisa di ininya seperti apa mekanisme pembimbingannya gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Udah mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau misalnya itu nggak usah takut nanti apakah yang mendaftar paling cepat itu pasti nanti akan masuk Bu. Enggak. Jadi nanti semuanya itu pasti akan berusaha untuk dialokasi atau diakomodasi oleh Bapak Ibu dosen. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya nanti nggak dapat Bapak ini, nggak dapat Ibu ini, terus nanti ini enggak. Jadi nggak pasti semuanya ini. Semuanya akan berusaha untuk difasilitasi. Tapi kalau misalnya memang jumlah kuotanya terlalu berlebih, misalnya teralokasi untuk satu dosen tertentu atau beberapa dosen tertentu, nah nanti itu akan diusahakan difasilitasi untuk dibimbing dengan yang lain, tetapi dalam satu lingkup yang sama, proyek yang sama. Ini. Baik, terima kasih Bu Elida atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dalam mengambil data responden, biasanya kan ada responden yang asal-asalan dalam menjawab ya Bu, Hmm. sehingga data yang diterima itu tidak valid. Nah, untuk pemecahan solusi dari permasalahan tersebut itu kira-kira bagaimana ya Bu? Ya, ini pertanyaannya sudah mendetail ya. Jadi pertanyaannya bagus sudah mulai ini. Jadi memang kelemahan salah satunya kalau misalnya Anda mengambil data dengan kuesioner,
Misalnya Anda pengen mengukur kepatuhan atau pengetahuan, ya kan? Nah, ini mungkin yang saat ini Anda alami pada saat Anda melakukan praktikum farmasi sosial. Nah, bagaimana Bu caranya? Tentu saja kita nggak bisa menjudge apakah si responden itu akan menulis asal-asalan atau tidak. Tetapi salah satu solusinya supaya memastikan bahwa Anda tidak terlalu banyak mempunyai data yang valid atau tidak valid pada saat Anda mengambil data dengan responden, sebelum responden itu pergi, meninggalkan misalnya udah pergi, terus sudah dikasih souvenir dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa lihat, cek pastikan mereka sudah menjawab. Semua pertanyaan dijawab. Nanti kalau perkara benar atau enggak itu nanti urusan belakang. Tapi pastikan nggak ada pertanyaan yang terlewat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti pada saat Anda sudah mengolah data, mengambil masukan database, nanti pada saat diskusi dengan dosen itu nanti akan kelihatan. Mana yang kira-kira itu terlalu outlier jawabannya itu mesti kelihatan. Nanti biarkan nanti keputusan sama dosen nanti apakah ini di reject atau apa. Jadi Anda nggak perlu khawatir nanti kalau misalnya Bu ini kayaknya feeling saya ini responnya nggak benar deh Bu, gimana? Nggak perlu di seperti itu ya. Jadi Anda tetap mengambil data aja apa adanya yang ada di lapangan. Kemudian nanti Anda masukkan ke database. Tapi yang saya pesan saya pastikan bahwa semua pertanyaan itu sudah terjawab. Itu aja. Nanti pada saat masukkan ke database, nanti kan akan kelihatan mana misalnya rata-ratanya mencentang terlalu outliers dan seperti itu. Nanti biarkan Bapak Ibu dosen nanti yang akan mengarahkan seperti apa. Gitu ya. Terima kasih Bu Elida. Ini ada pertanyaan lagi dari teman kami Reza. Di Farkom ini untuk RG-nya kan hanya satu ya Bu. Nah, Hmm. semisal kami mendaftarkan diri Farkom dengan dosen pembimbing tertentu, apakah ada kemungkinan kami tidak diterima di dosen tersebut, lalu diterima di dosen pembimbing lain? Iya, kalau kemungkinan itu mungkin ada. Jadi kalau misalnya kan tadi kan saya bilang karena mungkin karena kuota dosen itu kan baik. Tapi sebenarnya gini, karena kan pada saat pendaftaran dibuka kan Anda juga nggak tahu kan, misalnya dosen ini sudah penuh atau enggak, ya kan? Saya juga misalnya nggak tahu, misalnya tahu-tahu nanti yang daftar banyak gitu kan. Nah, tetapi biasanya nanti kami akan dikontak oleh departemen. Jadi nanti Pak Kadem misalnya tanya, misalnya gini. Ini yang saya alami hampir setiap tahun ya. Jadi saya kalau misalnya ditanya misalnya yang mendaftar di sini melebihi kuota dari yang maksimum yang diizinkan. Misalnya ada 12 atau 20 misalnya yang milih saya misalnya seperti itu. Nah nanti biasanya nanti saya bilang, oh nggak apa-apa nanti berusaha ditampung tetapi nanti akan dialokasikan ke tim. Jadi misalnya seperti jadi mungkin nanti nggak membimbing di atas kertas mungkin dengan saya, tetapi nanti akan dialokasikan sesuai dengan timnya, misalnya seperti itu. eh Mungkin kalau misalnya Anda lihat, apakah tim dari pabrikan dan medical center ini kan selalu tetap ya, ya insya Allah mungkin tetap, tetapi mungkin juga nanti ada penambahan karena ini kan kekurangan satu tim ya Bu Gesnita sedang sekolah dan ini kan sekolahnya kan 4 tahun ya, minim 3 tahun lah minimal atau 4 tahun. Jadi mungkin nanti akan berkurang dan kuota mahasiswa mungkin juga bisa jadi akan berkurang kecuali nanti ada penambahan tim lain lagi. Tetapi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya mau dialokasikan ke pembimbing lain, misalnya nanti dapat topik yang lain. Jadi Anda nggak perlu khawatir gitu loh. Mungkin kalau misalnya nggak ketemu dengan dosen yang diinginin, tapi nanti jadi tim misalnya di salah satu penguji kan Anda juga bisa masih berkonsultasi juga. Jadi nggak perlu khawatir ini ya. Tapi memang harus seperti itu karena kalau kalau misalnya dibebankan ke satu dosen, misalnya satu dosen membimbing lebih dari 8, itu kan nanti jadinya juga nggak akan efisien, ya. Makanya memang kenapa kok ada peraturan ini. Tetapi yang menentukan penuh atau tidaknya, kalian kan juga nggak tahu apakah dosen ini penuh atau enggak. Jadi nanti itu biasanya nanti akan diumumkan di departemen ini. Jadi nggak usah khawatir ini ya. Baik, terima kasih Bu Elida. Em, saya izin merangkum dari pernyataan dari Bu Elida tadi ya, Bu. Ya. Untuk rangkumannya, bagi yang berminat skripsi di KBK Farmasi Komunitas, wajib untuk mengambil mata pilihan metodologi penelitian kuantitatif kefarmasian. Kemudian, untuk skripsi yang berhasil itu adalah mereka yang bekerja keras dan belajar.
Untuk mahasiswa sendiri boleh mengusulkan judul. Judul bisa dari topik besar dan dapat didiskusikan ulang dengan dosen pembimbing. Untuk masalah biaya tidak perlu khawatir karena dapat di-cover apabila ada funding khusus. Untuk kuota dosen maksimal 8 orang. Untuk pertanyaan yang kuesioner tadi, pesannya harus semua pertanyaannya terjawab sebelum responden meninggalkan. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, izin saya cukupkan gitu, Ya, Bu Elida, untuk sesi Q&A pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak Bu Elida telah menyempatkan waktunya untuk memberikan penjelasan materi kepada teman-teman semua yang ada di sini. oke, baik. Terima kasih ya atas kesempatannya dan BEM juga yang sudah bekerja keras untuk mengorganisir acara ini dan ini termasuk juga mahasiswa yang sudah hadir di Sabtu pagi ini. Ini mungkin selanjutnya sesi dengan kakak tingkat ya. Apakah saya harus ada di sini? Nah, terserah Bu Elida, tidak apa-apa kalau berkenan di sini, apabila ingin eh, Oke, keluar juga mungkin tidak apa-apa. nanti saya info aja. Tapi ini Yasmin sama Sonia, mungkin mahasiswa mungkin akan lebih enak bertanya kalau nggak ada dosennya mungkin. Ya, jadi kalau nggak apa-apa saya leave aja. Jadi nanti kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, misalnya terkait itu, boleh nanti tanya langsung ke saya atau kalau misalnya pas saya di kampus pas kosong boleh nanti langsung masuk aja tanya pas selama saya free ya. Tapi mungkin ini saya kasih kesempatan Sonia sama Yasmin biar nanti bisa adik-adik kelasnya itu bisa tanya apa aja karena mereka yang lebih pengalaman. Jadi misalnya mau nanya pembimbingannya gimana, misalnya Bu Elida tuh galak atau enggak, Pak ini tuh enak apa enggak, nah itu silahkan ditanyakan. Jadi mungkin lebih enak kalau misalnya nggak ada dosen ya. Dan mungkin saya pesan satu lagi tadi saya sudah sebutkan Yasmin atau Ara ini kan sedang pengambilan data ya. Jadi kan kemarin saya sudah pesan kalau misalnya ada kalian yang ingin belajar untuk melihat di lapangan seperti apa, karena dulu beberapa kakak tingkat itu juga belajar dari situ juga dari kakak tingkat sebelumnya, itu silahkan terbuka. Asal nanti saya diinfo ya untuk misalnya siapa saja yang supaya saya tahu siapa saja yang berminat untuk mulai melihat pengambilan data seperti apa dan mungkin nanti ada di proyek-proyek lain juga seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau misalnya diizinkan, saya leave dulu ya. Jadi nanti silakan kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, nanti bisa langsung ke Sonia atau Yasmin dan nanti bisa hubungin saya kalau misalnya ada yang masih ingin tanyakan. Baik, terima kasih banyak Bu Elida. Ya, oke, Selamat terima melanjutkan kasih. aktivitas. Saya izin leave dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi sharing session yang akan disampaikan oleh Kak Sonia Futi Ameldi dan kemudian Kak Yasmin Azahra. Sebelumnya saya juga mengajak kepada teman-teman untuk mari sekali lagi kita simak materinya, memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, dan berpartisipasi dengan baik salah satunya dengan menyalakan kamera. Sebelumnya saya izin menyapa kakak-kakak yang ada di sini ya. Selamat pagi Kak Sonia dan Kak Yasmin. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, Alhamdulillah. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Kak Sonia Futi Ameldi dan selanjutnya Kak Yasmin Azahra untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di pagi hari ini aku coba sharing-sharing ya, mengalami apa ya, terkait dengan pengalaman gitu ya, selama skripsi di Farkom, khususnya di Public Health. Mungkin panitia boleh. Ya. Oke, jadi sharing kali ini terkait
dengan salah satu topik dari Inakor juga. Jadi ada Public Health Pharmacy. Next. Jadi kita pertama kita eh, tahu dulu nih public health tuh apa sih? Jadi public health itu lingkup penelitian di Inakor juga yang kaitannya tuh lebih ke kesehatan masyarakat dan komunitasnya. Jadi contoh-contohnya ada promosi kesehatan, terus patient safety, ada screening faktor risiko, hambatan, persepsi, kemudian ada juga media-media dari promosi kesehatan itu sendiri. Jadi membuat media, kemudian apa ya, mengaplikasikannya kepada masyarakat gitu. Next. Tim dosen di Public Health Pharmacy itu, yang pertama ada Bu Elida Zairina, itu sebagai PIC-nya. Kemudian ada Bu Gesnita, ada Bu Ari, Bu Ana Yuda, Bu Umi Atiyah, dan Pak Catur. Ini waktu di tahun 2024 kemarin. Selanjutnya. Nah, project di Public Health di 2024 kemarin, waktu aku skripsi itu ada medication safety, medication disposal, jadi terkait dengan pembuangan sampah obat, kemudian health literacy, public health pharmacy corner, kayak semacam booth gitu di apa ya di apotek. Jadi ada booth eh, tentang Promkes di apotek, terus patient satisfaction, jadi kepuasan pasien di pelayanan seperti itu. Next. Nah, ini untuk gambaran scope penelitiannya yang lebih rinci lagi. Jadi, di medication safety waktu 2024 itu ada terkait dengan efektivitas one-on-one education dengan video terhadap pengetahuan tentang keamanan pengobatan. Jadi, terkait dengan medication safety juga, ini salah satu topik yang aku ampu di skripsi waktu itu terkait dengan pasien diabetes mellitus, kemudian teman-teman yang lainnya itu ada yang hipertensi, ada yang pada pasien lansia, ibu hamil menyusui, orang tua dengan anak atau balita dan masyarakat gitu. Terus medication disposal ini terkait dengan persepsi dan kesediaan masyarakat terkait limbah sampah obat rumah tangga gitu. Jadi di apotek tertentu itu disediakan uh, disposal box. Jadi melihat bagaimana antusiasme masyarakat terkait dengan adanya disposal box ini. Kalau untuk health literacy itu kemarin ada di pasien lansia, orang dewasa, dan mahasiswa non-kesehatan. Jadi bentuknya survei juga. Kemudian untuk Public Health Pharmacy Corner itu yang semacam booth juga terkait dengan persepsi dan kepuasan konsumen terkait adanya booth itu. Lalu patient satisfaction kemarin itu lebih ke rumah sakit, jadi ada di Rawat Jalan RSUA, Rawat Jalan Geraha Trimed, dan Poli VIP di Rawat Jalan RSUA. Selanjutnya. Kemudian current project yang tahun ini itu aku dapat info bahwa ada mengenai topik drug take back bagi apoteker dan masyarakat, kemudian perencanaan dan pengadaan obat, mengenai analisis IOQ dan ABC-VEN di rumah sakit, sama melanjutkan juga dengan topik-topik yang sebelumnya itu health literacy, health seeking behavior, dan kepatuhan. Mungkin topik-topiknya ini juga biasanya melanjutkan dari topik-topik di tahun-tahun sebelumnya gitu, dan juga dikembangkan. Selanjutnya,
Nah, research method yang digunakan di public health pharmacy itu menggunakan instrumen, jadi bentuknya kuesioner, biasanya bisa berupa G-form atau paper base. Kemudian untuk desain penelitiannya ada yang kuasi eksperimental, jadi semi eksperimental gitu. Dia ada semacam intervensi seperti yang contohnya medication safety yang menggunakan video edukasi, itu ada intervensi pemberian edukasi kepada masyarakat. Kemudian ada non eksperimental survei, jadi langsung survei ke masyarakat memberikan kuesioner seperti itu. Kemudian untuk respondennya sendiri itu ada pasien, masyarakat, kemudian di tahun ini ada apoteker dan masyarakat. Kemudian untuk jenis metode penelitiannya adalah mayoritas itu kuantitatif, jadi menggunakan pengolahan data juga dengan aplikasi Minitab. Maksudnya SPSS. Selanjutnya, untuk timeline-nya itu setelah diumumkan dosen pembimbing, jadi kita nanti akan mulai menyusun judul dan studi literatur. Selanjutnya, setelah dirumuskan judul dan studi literatur, kita akan melakukan penyusunan proposal. Jadi kalau ada media yang digunakan di skripsi itu juga akan dilakukan penyiapan media yang digunakan, misal pembuatan video atau perancangan desain disposal box, seperti itu contohnya. Kemudian setelah menyusun proposal nanti akan ada kaji etik. Jadi eh, karena kita melibatkan masyarakat atau objek penelitian, maka harus dikaji etik gitu. Apakah layak untuk melakukan penelitian kepada masyarakat, memberikan intervensi atau sebagainya itu dikaji di uji etik. Setelah lulus uji etik, nanti akan ada uji validasi instrumen. Nah, ini mengukur apakah instrumen yang kita gunakan itu sudah valid dan bisa mengukur sesuai apa yang hendak diukur gitu. Bila menggunakan instrumen, contohnya instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Nah, itu kuesionernya harus diuji validasi gitu kepada sejumlah responden gitu. Kemudian selanjutnya ada pengambilan data. Jadi setelah uji validasi instrumennya dilakukan dan menunjukkan hasil yang valid, maka akan dilakukan pengambilan data langsung kepada responden. Kemudian terakhir data yang sudah dikumpulkan dan diambil itu akan diolah dan diinterpretasi dan disusun menjadi skripsi utuh. Selanjutnya, nah tools yang digunakan di skripsi kuantitatif itu apa aja sih? Jadi yang pertama ya MS Word itu untuk menyusun skripsinya, membuat naskah skripsi gitu kan. Terus yang nggak kalah penting juga dan sangat membantu itu Mendeley. Ini sebagai pengumpul reference data yang udah kita baca. Jadi artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang sudah kita baca, kita screening, bisa kita masukkan ke Mendeley untuk membantu penyusunan gitu. Misal kalau aku itu di Mendeley aku buat per bab gitu. Misal bab 1 latar belakang jurnal-jurnal atau artikel jurnal yang digunakan apa aja yang mau disitasi gitu. Jadi dimasukin ke situ. Nanti juga Mendeley ini akan membantu kita dalam sitasi di skripsi. Jadi langsung otomatis sitasi. Jadi terhubung ke MS Word juga. Kemudian ada aplikasi SPSS, ini untuk olah data kuantitatif. Jadi hasil data-data responden itu dimasukkan ke SPSS, kemudian nanti akan diinterpretasi sesuai dengan metode analisisnya. Kemudian PPT untuk presentasi saat
seminar proposal dan ujian skripsi. Kemudian ada PDF reader itu ya standar untuk melihat artikel jurnal gitu. Terus terus karena artikel jurnal itu yang lengkap biasanya dari luar itu kita kalau ada bahasa-bahasa yang kurang dipahami bisa menggunakan translator. Selanjutnya, untuk journal sources-nya biasanya main jurnalnya itu dari uh, PubMed ini. PubMed ini adalah semacam pengumpul jurnal-jurnal gitu. Dalam jurnal itu ada lagi artikel-artikel gitu. Jadi di PubMed kita juga bisa menggunakan tools-toolsnya yang kayak di Advance, itu bisa dimasukkan kata kunci yang mau kita cari gitu. Untuk mencari apa ya jurnal yang atau artikel yang mau kita dapetin sesuai dengan topik kita gitu. Jadi bisa banget itu namanya Boolean logic kalau kalian pernah belajar. Nanti mungkin diajarin juga di metodologi penelitian itu cara gimana sih cara cari jurnal artikel jurnal yang cepat gitu sesuai dengan kata kunci. Terus ada juga DOAJ, terus Google Scholar dan Cochrane. Jadi tiga ini biasanya juga include di PubMed gitu. Dan masih banyak lagi sih jurnal yang terindeks Scopus dan Sinta. Kalau Scopus itu indeks untuk internasional, kalau Sinta itu untuk yang terindeks di Indonesia. Selanjutnya, nah di Public Health Pharmacy itu waktu tahun 2024 dan sebelum-sebelumnya kita ada namanya writing camp. Jadi writing camp ini ada beberapa hari di mana kita dikumpulkan di satu kelas. Kemudian di sana kita memang diminta untuk melanjutkan pekerjaan kita gitu. Misal untuk menyusun proposal, sampai mana proposalnya bisa diskusi juga sama teman-teman yang satu topik gitu. Terus kalau ada yang belum dipahami atau masih dibingungkan bisa konsul ke tim dosen gitu. Nggak harus dosen yang dosen pembimbing kita, tapi bisa juga dosen satu tim di public health gitu yang udah aku sebutin tadi. Nah, di sini dari pagi sampai sore itu kita di dalam kelas itu terus kadang-kadang kita kebanyakan kita juga dikasih makan biasanya gitu. Makan siang gitu atau makan sore, terus ada snacking juga. Kita sambil apa ya? Jadi membentuk lingkungan yang eh, sama-sama gitu buat bisa diskusi, sama-sama ngelihat progres yang teman-teman lain udah sampai mana nih. Jadi kita merasa terpacu gitu untuk yang males-males lagi apa ya kurang motivasi gitu bisa jadi termotivasi lagi kalau ikut writing camp gitu. Jadi ini jadwalnya misal 3 hari berturut-turut sebelum seminar proposal atau 3 hari berturut-turut sebelum eh, sidang skripsi gitu. Biasanya gitu sih. Terus kalau mau menjelang sidang atau seminar itu biasanya kita juga ada latihan gitu. Latihan presentasi. Jadi eh, per satu orang gitu, per orang mempresentasikan apa ya terkait dengan PPT-nya gitu. Dan apa aja masukan-masukan dari tim dosen gitu. Selanjutnya, nah gimana sih cara join ke Public Health Pharmacy Research Group gitu kan? Nah, sebenarnya ini inakor juga, tapi Public Health Pharmacy itu lebih ke topiknya lagi. Jadi di apa ya dikelompokkan lagi berdasarkan topik. Yang pertama itu kalau di farmasi komunitas melalui GFOM. Jadi nanti akan ada menjelang pemilihan itu akan ada GFOM ya yang berisi di departemen yang mau dipilih, kemudian nama dosennya, terus ada usulan judul juga jika ada yang mau diusulkan.
Kemudian orang-orang yang masuk mau join itu diharapkan juga memiliki komitmen dan tanggung jawab. Artinya bisa menyelesaikan apa yang ia mulai gitu. Kemudian yang ketiga, peduli dan saling mendukung. Karena public health farmasi ini dalam grup, jadi cukup banyak juga belasan mahasiswa. Jadi dan itu topiknya eh, kadang saling berkaitan dan juga bisa saling diskusi gitu. Jadi dosen pembimbing yang satu dan lainnya itu juga membantu yang mahasiswa lain, jadi saling diskusi. Terus kita juga bimbingannya itu secara bersama-sama gitu, baik melalui Zoom maupun offline langsung. Tuh. Jadi harus ada sikap juga untuk peduli dan saling mendukung teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman yang lainnya ada yang kesulitan atau ada yang terlihat masih ketinggalan gitu, jangan kita maju sendiri. Jadi kita harus merangkul juga sama teman-teman yang lainnya. Biar sama-sama bareng gitu selesainya. Selanjutnya, tips memilih bidang skripsi. Nah, yang pertama, paling utama itu adalah pastikan suka dulu nih sama skop skripsi yang akan ditekuni, karena kita yang akan menjalani itu sendiri kan, sampai akhir. Jadi pastikan kita suka apa yang kita lakukan gitu. Yang kedua itu jangan ikut-ikutan temen. Jadi karena yang menjalaninya kan kita sendiri ya. Temen itu mungkin akan membersamai dalam beberapa waktu, tapi untuk sampai selesainya itu kan kita yang lakuin sendiri, kita yang akan mengambil data, kita yang akan mengolah, yang akan presentasi gitu. Jadi jangan ikut-ikutan teman, walaupun itu sahabat kita sendiri. Nah, itu bisa jadi apa ya? Beda interest gitu. Jadi sesuaikan dengan keinginan dan kemauan kita sendiri. Yang ketiga itu tunjukkan kemauan dengan antusias melalui pembelajaran selama kuliah. Nah, eh, sadar tidak sadar, dosen itu akan apa ya menilai gitu. Selama kita melakukan pembelajaran selama kuliah gitu, yang mana sih mahasiswa yang antusias, yang aktif gitu, yang menunjukkan oh ini kayaknya memang interest ke sini gitu, ada keinginan yang kuat, mau bekerja keras gitu. Nah itu sadar sadar tidak sadar dosen dulu kan menilai gitu. Nah ini juga akan berpengaruh kepada pemilihan di GFOM. Mungkin uh, sedikit atau banyak akan berpengaruh juga terhadap masuk atau tidaknya kita ke departemen yang dipilih atau dengan dosen yang dipilih juga gitu. Kemudian yang keempat itu dari sekarang mulai baca-baca skripsi cutting sebelumnya gitu. Cari ide juga kalau bisa atau bisa siapin judul juga gitu dari baca-baca skripsi cutting, karena itu membantu banget sih. Misal kita udah nentuin mau ke interest di bidang apa, topik apa, dan dosen siapa gitu ya. Nah itu bisa mulai cari-cari nih kan, ada tuh tools di komputernya ruang baca ya lantai 3. Nah itu bisa digunain gimana sih topik yang misal topik medication safety. Nah, itu terkait apa aja sih? Nanti kan diarahkan ke skripsi tertentu, nanti kita tinggal cari itu di situ. Ada nama dosen pembimbingnya juga gitu. Nah, di situ mulai dirangkum kalau bisa. Terus kalau ada mulai muncul ide itu ditulis, jangan dipikirin aja. Soalnya kan ide kan suka hilang ya kalau misalnya cuma dipikirin aja. Jadi ditulis gitu. Nanti kalau untuk isi GFOM bisa dimasukin tuh judul-judul eh, idenya. Mungkin dari sana juga terlihat juga ya kalau misalnya kita masukin judul gitu. Jadi seberapa interestnya sih kita di public health farmasi atau farmasi komunitas yang lain gitu terkait topik tertentu. Selanjutnya, nah mungkin itu aja sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin ada
penyampaian materi dari Yasmin, dan aku kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sania atas pemaparan luar biasa ini. Untuk Kak Yasmin, apakah sudah siap? Iya, udah siap. Baik, untuk Kak Yasmin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Aku mungkin nggak banyak menyampaikan ya karena beberapa juga udah disampaikan oleh Bu Elida dan juga Kak Sonia. Aku membantu menambahkan sedikit mungkin biar pandangan teman-teman juga bisa lebih jelas terkait KBK Farmasi Komunitas khususnya untuk research group di public health. Jadi untuk main kontennya ada overview research group di public health, lalu how to join the research group, topics and progress, dan juga testimoni. Yang pertama mungkin di overview dari research group public health ini berfokus pada pengembangan praktik kefarmasian dan peningkatan layanan kesehatan kefarmasian. Untuk tujuannya sendiri adalah sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan komunitasnya. Di sini yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor resiko, melaksanakan tindakan preventif dan promotif, dan juga mengoptimalkan pengawasan titik kritis kefarmasian. Untuk tim dosen public health yang di tahun aku ini sekarang 2024-2025 ini ada Prof. Umi, ada Bu Elida, Bu Ari, Bu Gesnita, dan juga Bu Ana Yuda. Untuk cara masuknya ini kayak gimana sih? Jadi mungkin teman-teman yang udah berminat bisa berdiskusi dengan dosen terkait dan juga berdiskusi dengan dosen wali ya seperti yang dibilang Ibu Elida sebelumnya. Diskusi sama kakak tingkat yang sebelumnya ngambil di farmasi komunitas juga sangat disarankan ya biar teman-teman nih punya gambaran di Farkom ini kayak gimana sih, cocok nggak ya kira-kira sama kalian kayak gitu. Lalu nanti dari fakultas ini akan menyebarkan link G-Form itu kalian bisa isi form pemilihan dosen pembimbing dari fakultas itu. Kalian bisa ngisi kalau di tahun aku kemarin itu bisa sampai 3 dosen. Minimal banget satu, tapi kalau misalnya kalian mau mengajukan punya nama 3 dosen nih, pengen sama dosen yang mana aja itu bisa mengajukan tiga-tiganya. Lalu kalau misalnya udah kepikiran pengen bawain topik apa, itu juga bisa ngisi judul atau topik yang sekiranya mau kalian jadikan skripsi. Lalu nanti dari fakultas akan diolah, lalu kita tinggal menunggu aja nih pembagian dosen pembimbingnya seperti apa. Nanti kalau misalnya udah di-share, udah ketahuan kalian dapat dosen pembimbingnya siapa, bisa menghubungi dosen sesuai dengan pembagiannya. Lalu untuk topik skripsi di tahun 2024-2025 untuk tim PH Bu Elida ini, yang pertama ada hubungan antara kepatuhan pengobatan, health literacy, dan kualitas hidup pasien. Ini pada pasien diabetes mellitus dan pasien hipertensi. Lalu ada hubungan tingkat literasi pengobatan dengan perilaku selama medikasi sebagai upaya perilaku pencarian kesehatan. Ini respondennya adalah pekerja dan juga mahasiswa. Lalu ada perbedaan kesediaan apoteker berdasarkan pengetahuan, sikap, dan hambatan mengenai program pengembalian obat. Ini untuk respondennya adalah apoteker penanggung jawab apotek. Lalu ada persepsi dan kesediaan masyarakat terkait drug take back program. Ini dibagi 4, ada dewasa, lansia, ibu rumah tangga, dan juga pasien penyakit kronis. Lalu untuk yang penelitian di rumah sakit ini ada 2, profil persediaan obat berdasarkan analisis matriks ABCVAN, menggunakan data penggunaan obat di rumah sakit, dan juga perencanaan dan pengadaan obat dengan metode EOQ, safety stock, dan ROP, menggunakan data penggunaan obat di rumah sakit juga. Lalu ini adalah timeline penelitiannya. Jadi untuk saat ini aku kebagian di
program pengembalian obat untuk respondennya apoteker. Saat ini kami, aku dan teman-teman yang kebagian topik yang sama ini udah sampai di uji validitas instrumen penelitian kuesioner kami karena kebetulan topikku sendiri ini adalah topik yang baru diangkat di tahun ini. Jadi eh, kita nggak ada kuesioner dari kakak tingkat. Jadi emang nyusun kuesioner sendiri, jadi masih perlu uji valid untuk instrumen penelitian yang baru. Kalau yang sebelumnya untuk yang masyarakat itu udah ada instrumen dari kakak tingkat, jadi mereka tinggal melanjutkan aja. Dan beberapa teman-teman juga udah ada yang sudah sampai di tahap pengambilan data penelitian. Bahkan untuk tim di luar tim PH ini dari teman-teman aku yang dari Farkom juga itu bahkan udah ada yang sampai analisis data sekarang udah penyusunan skripsi dan udah tinggal sidang aja sebenarnya gitu. Jadi eh, cepet banget kok sebenarnya timeline penelitiannya. Jadi nggak perlu kayak lama-lama dan pusing-pusing gitu. Dan pasti dibantu karena kita semua kerjanya bareng-bareng, nggak sendirian. Lalu ini untuk pro dan kontranya ya. Untuk yang pertama mungkin pro-nya dulu. Jadi di PH sendiri ini memiliki tim penelitian, jadi nggak akan kesusahan dan bingung sendirian. Dan timnya juga lumayan gede, dosennya sendiri ada 5. Terus untuk di angkatan aku kalau nggak salah itu ada 12 anak ya. Jadi kita rame-rame kerjainnya bareng-bareng. Kalau bingung pun kita bisa saling bantu. Terus untuk tim dosennya ini sangat mudah dihubungi dan ditemui. Kalian chat itu eh menurut aku sangat amat fast respon gitu dosen-dosennya. Dan kalau misalnya mau langsung ditemui di KBK di lantai 4 pun mereka akan sangat amat membantu. Misalnya mau nyari siapa tapi dosennya nggak ada di ruangan itu bisa kayak dibantu dihubungi juga. Jadi dosennya sangat 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 amat baik dan mengayomi. Lalu untuk topik-topiknya itu diarahkan oleh tim dosen. Kalau dari angkatanku dan angkatan-angkatan sebelumnya, setahu aku juga emang diberikan topiknya, temanya gitu. Tapi mahasiswa juga tetap diberi kesempatan untuk berdiskusi. Jadi kalau misalnya emang dari teman-teman udah ada tema sendiri, pengen mengangkat suatu penelitian gitu, bisa diskusi sama dosennya kalau misalnya ngambil penelitian kayak gini tuh kayak gimana. Jadi eh, kalian nggak berpatok pada topik yang diberikan sama tim dosen. Lalu kalian juga bakal mendapatkan ilmu baru dan menarik yang beda dari kuliah di kelas karena emang kita ini langsung terjun ke masyarakat gitu. Lalu kalau misalnya untuk kontranya sendiri mungkin lebih ke harus cari responden ya. Dan itu tuh kadang sulit untuk ditemui. Dari pengalaman teman aku yang ngambil data ke masyarakat, itu ada yang harus nyari pekerja dan mahasiswa. Untuk mahasiswa mungkin gampang ya. Kalau misalnya kita ke kampus itu kan pasti udah kelihatan tuh banyak mahasiswa. Cuman kalau pekerja kita mungkin akan susah untuk menilai orang ini pekerja atau bukan gitu. Jadi mungkin kesulitannya adalah emang kita harus terjun sendiri ke masyarakat untuk nyari responden itu emang gak gampang gitu. Lalu untuk beberapa penelitian itu memerlukan perizinan dari pihak lain, seperti kalau misalnya perlu data dari rumah sakit itu perlu perizinan dari rumah sakitnya, atau kalau misalnya untuk penelitian ku ini kan untuk respondennya dari apoteker ya, jadi kita juga perlu perizinan dari IAI. Lalu harus siap meluangkan waktu karena pengambilan data itu banyak dilakukan di luar kampus, terutama kalau misalnya kuesioner kan kita emang harus keluar ya, keluar kampus gitu. Tapi ada beberapa teman aku juga yang menyebarkan formnya itu secara online. Itu mungkin nggak terlalu harus meluangkan banyak waktu untuk keluar kampus ya dan nyari-nyari responden. Tapi kalau dari tim PH ku itu semuanya harus terjun langsung. Jadi emang perlu menyiapkan waktu luang yang banyak buat nyari responden. Lalu ini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang di farmasi komunitas.
agak panjang, kalian bisa baca. Mungkin aku akan highlight beberapa ya. Eh, Emang mereka pun setuju kalau misalnya skripsi di PH itu sangat amat diayomi dan dibantu banget sama dosen dan juga sama teman-temannya. Dosennya pun kayak sangat amat mudah ditemui, terus nggak akan ada yang kayak di ghosting gitu. Even aku kan sama Bu Elida ya, dan Bu Elida juga udah menjelaskan kalau selama 1 semester kemarin itu ibunya ada di Amerika. Jadi aku bimbingan sama Bu Elida itu selalu online. Bahkan ketemu sama beliau aja baru sekali kemarin itu, karena beliau juga baru balik. Namun yang lain itu, dosen-dosen yang lain, itu pasti bakal bantu walaupun kita itu bukan anak bimbingnya secara langsung gitu. Aku aku sendiri sama Bu Elida sama Bu Gesnita, tapi kalau misalnya diskusi kita bisa aja sama Bu Ari kayak gitu. Jadi eh, kalian tuh bakal tenang banget deh kalau misalnya di tim PH itu semuanya akan membantu gitu. Dan itu seru banget buat kalian yang suka juga terjun ke masyarakat atau mempelajari tentang kesehatan-kesehatan masyarakat tuh pasti akan senang banget deh di farmasi komunitas karena benar-benar seru dan menurut aku sendiri itu beda sama kuliah-kuliah yang biasanya kalian dapetin di kelas gitu. Terus ini ada beberapa foto kita ini waktu sempro ya, karena Bu Elida ada di Amerika jadi hybrid, tetap datang ke kampus, cuman ada Bu Elidanya online. Terus ini yang udah diceritain sama Kak Sonia juga ya, jadi sebelum sempro itu biasanya kita ada kumpul, namanya kayak karantina gitu. Jadi seharian itu kita duduk gitu di kelas atau di ruangan atau di KBK itu ngerjain proposal yang diharapkan proposal itu selesai gitu loh hari itu. Jadi kalau misalnya bingung bisa langsung tanya dosen karena dosennya juga stay di tempat gitu. Dan itu sangat amat memudahkan kalau misalnya kita mau nanya sama temen pun jadi gampang gitu karena semuanya sama-sama di situ. Dan ini kebanyakan fotonya makanan karena emang kita disponsori makanan, dibeliin sarapan, dibeliin makan siang. Jadi kayak bener-bener tinggal datang kerjain, kalau nanya bisa nanya, kalau makan nggak usah dipikirin langsung disediain. Jadi bener-bener enak banget dan terjamin lah progresnya. Tuh, mungkin itu aja dari aku. eh aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sonia dan Kak Yasmin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Kalau gitu kita langsung saja ya ke sesi Q&A. Nah, karena kita bersama dengan kakak tingkat kita sendiri, saya berharap teman-teman bisa langsung raise hand dan on mic atau bisa juga menyampaikan melalui kolom chat Zoom. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk melalui saya nih Kak. Izin membacakan ya. Untuk hambatan pada saat pengambilan data itu yang Kakak alami selama mengambil data itu apa aja ya Kak? Dan solusi dari hambatan tersebut itu apa? Selain hambatan rasa malas. Terima kasih. Mungkin Yasmin dulu. Oke Kak, kalau dari aku pribadi ya sama teman-teman, karena kita baru ngambil datanya sampai di uji valid doang. Kalau sejauh ini mungkin kesulitannya adalah nggak semua responden yang kita temui itu mau menjadi responden. Jadi beberapa beberapa kali teman aku tuh banyak yang ditolakin dan itu eh capek secara fisik dan capek secara mental juga ya harus ketemu orang tapi ternyata pada nggak mau jadi responden. Jadi mungkin tantangannya banyak di situ dan juga perizinan sih karena kalau misalnya udah ada izin biasanya respondennya akan lebih mau untuk menjadi responden gitu. Jadi kalau misalnya untuk pengambilan data sebenarnya lebih ke harus siap untuk capek sih. Jadi mungkin tantangannya ya
gimana kita mau di lebih kuat lagi, lebih sabar lagi buat meluangkan waktu ngambil datanya. Itu dari aku. Kalau dari aku juga kurang lebih sama sih. Jadi kalau kita berhubungan dengan masyarakat secara langsung ya, responden secara langsung pasti ada aja yang eh, apa ya, ada kurang ada waktu luang gitu. Jadi kita juga nggak bisa maksain mereka untuk jadi responden kita. Jadi kita juga belajar. Jadi sekaligus kita belajar juga nih gimana sih kita memahami orang gitu. Jadi nggak bisa memaksakan kehendak. Jadi belajar juga gimana tipsnya mau biar orangnya mau gitu. Kayak oh, sepertinya dia kayak kelihatan mau tapi ragu-ragu gitu. Oh nggak apa-apa Bu, ini untuk penelitian gitu nggak akan, dan datanya juga kita apa ya, kita jaga kerahasiaannya gitu, nggak akan disebar gitu. Jadi untuk lebih meyakinkan orang juga, sama ujian apa ya, kesabaran juga sih dalam mencari responden ya, karena dulu aku ngambilnya itu ke puskesmas, beberapa puskesmas. Jadi kita harus sabar juga nungguin mereka selesai dulu nih urusannya ke puskesmas ngapain. Terus kadang juga aku langsung datang ke rumahnya janjian gitu. Jadi kita cari trik juga atau cari gimana sih caranya buat tetap dapat responden selama respondennya juga sama-sama menyetujui gitu. Baik, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Selanjutnya ada Nurzakia Ifati Zuhri, dipersilahkan. Baik, untuk moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak, untuk kakak sendiri, ini untuk rancangan dana terkait skripsi di Hongkong ini, kira-kira menghabiskan berapa banyak ya, Pak? Terima kasih. Itu tadi mohon maaf terkait dengan rancangan dasar ya. Bukan, Kak, dana. Oh, rancangan dana. Iya. Oh, mungkin aku izin jawab duluan ya. Kalau yang terkait rancangan dana itu kan cuma ada di proposal ya, nanti dihapus sih, nggak ada lagi, dihilangkan di skripsi, jadi cuma ada di proposal aja. Nah, untuk rancangan dana itu kita kira-kira aja sih eh, berapa biaya untuk fotokopi, terus untuk apa ya, ngeprint ngeprint kuesioner gitu-gitu. Untuk kalau ada media yang digunakan, misal kayak disposal box itu kan ada mendesain dan biaya untuk mencetak bootnya atau mencetak barangnya gitu ya. Itu dikira-kira aja sih, gitu. Lebih ke print-printan buat kuesioner kalau di public health. Mungkin Yasmin bisa nambahin. Iya, kalau dari aku sama teman-teman aku juga sama ya, lebih ke biayanya lebih banyak ke print karena kuesionernya kan bukan kuesioner online ya, jadi harus diisi pakai kertas itu lumayan memakan biaya. Terus untuk uji etik juga ngeluarin biaya juga. Tapi kalau misalnya bareng-bareng kayak aku kan berempat ya, jadi untuk uji etiknya langsung sekalian bareng-bareng itu juga eh, dibagi gitu. Terus sebenarnya kita kalau aku sama teman-teman aku kemarin itu bikin rancangan dana lebih banyak habis di transport karena eh, buat jadi respondennya kan apoteker ya, apoteker penanggung jawab apotek. Jadi kita benar-benar harus datengin apotek satu-satu buat mintain data. Jadi mungkin lebih besarnya di transport. Kalau di luar transport itu eh, harusnya sih kayaknya nggak nyampe 1 juta deh. Kayak cuma print-printan doang soalnya. Dan uji etik itu juga setahu aku ya nanti bakal diganti juga sama fakultas gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah biaya
eh, nggak perlu khawatir sih, aman kok kalau di Farkom, nggak perlu eh, beli-beli alat bahan kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah menjawab, Nur Zakia? Sudah Kak, makasih banyak ya Kak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa di, untuk raise hand ya. Di sini ada Kurota Ayun, dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Izin bertanya, Kak, untuk mekanisme uji etik perizinan sampai uji validasi instrumen itu, apakah dilaksanakan satu research group itu satu kali uji atau per individu ya, Kak? Terima kasih. Mungkin aku coba jawab dulu nih. Kalau untuk uji etik itu biasanya kalau yang satu topik itu akan digabung. Jadi contohnya kayak medication safety tadi ada beberapa topik, diabetes, terus kepada masyarakat sama eh, hipertensi itu misal digabung jadi satu uji etik. Nah, nanti itu digabungin juga tuh kriteria-kriteria pasien atau respondennya. Kemudian itu dilakukan sekali nanti di awal sebelum pengambilan data. Terus untuk uji validasi instrumen, kalau kita gunain instrumen baru atau menyusun instrumen baru itu akan dilakukan per topik sih, per orang, per individu. Jadi kalau yang uji etik tadi kan digabung ya beberapa topik. Nah, yang untuk uji validitas instrumen ini masing-masing per individu. Jadi dilakuinnya itu ke sejumlah responden, misalnya 20 responden gitu. Nah, kita lakuin sendiri-sendiri gitu. Mungkin Yasmin bisa menambahkan. Ya, aku izin nambahin kalau misalnya untuk uji etik iya per topik ya. Jadi rata-rata itu kalau di tim PH itu nggak kayaknya nggak ada yang satu topik sendiri gitu. Jadi paling enggak kayak ada yang berdua gitu. Jadi uji etiknya biasanya bareng-bareng diurus. Kebanyakan kan bedanya cuma di responden ya. Kayak respondennya ada yang penyakit kronis, diabetes, ada yang hipertensi gitu. Jadi langsung dijadiin satu. Kalau untuk uji valid, aku sama teman-teman aku itu tetap jadi satu karena emang cuma beda sebenarnya cuma beda wilayahnya doang ya. Sama-sama di Surabaya, tapi kita bagi ada yang Surabaya Barat, Surabaya Timur kayak gitu. Jadi tetap dijadiin satu, cuman untuk saran dari Bu Elida karena kita berempat untuk responden uji validnya jadi dibanyakin gitu. Jadi tetap sebenarnya masing-masing tetap kerja, tetap nyari dan bebannya tetap banyak sih. Cuman eh kalau untuk uji validnya tetap jadi satu kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya kakak-kakak. Apakah sudah bisa dipahami untuk Kurota Ayun? Sudah, terima kasih Kak Ahla dan Kak Sonia. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak atas jawabannya. Pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup sesi Q&A kami pada pagi hari ini. Sebelum menutup, saya izin merangkum apa yang telah disampaikan oleh Kak Sonia dan Kak Yasmin pada sesi Q&A tadi. Jadi untuk yang pertama, hambatannya ada pada kesediaan responden ya rata-rata. Jadi untuk solusinya diusahakan untuk banyak-banyak bersabar untuk kesediaan responden. Kemudian untuk masalah biaya tidak perlu khawatir karena untuk biaya di Farkom ini cukup terjangkau dan biaya yang dikeluarkan kebanyakan bisa di biaya print-printan atau di akomodasi. Untuk uji etik sendiri digabung menjadi satu dan untuk uji validitas bisa dilakukan untuk per topik atau per anak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Sonia dan Kak Yasmin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Sesi tadi juga merupakan sesi penutup dari sharing session kami pada pagi hari ini. Saya Zelda Safitri selaku moderator dari Siap Skripsi 2025 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih kepada moderator hebat kita pada pagi hari ini, Kak Zilda, yang sudah memimpin jalannya acara ini pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Sonia dan Kak Ahra yang sudah sharing pengalaman nih mengenai skripsi di KBK Farmasi Komunitas. Nah, sebelum menutup acara pada siang hari ini, saya mengingatkan kembali untuk para hadirin bisa mengisi link absensi yang tertera di kolom chat. Nah, kemudian akan dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada panitia yang bertugas. Saya persilahkan. Baik, kepada seluruh peserta siap skripsi yang hadir pada pagi ini, dimohon untuk yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya karena sebentar lagi akan saya mulai sesi dokumentasi. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai. Saya hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sesi dokumentasi sudah selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, hadirin saya hormati, sampailah kita di penghujung acara Subskripsi 2025. Saya Hilma Syifa selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf bila ada tutur kata maupun tindakan yang dirasa kurang berkenan. Terima kasih kepada semuanya dan sampai jumpa di minggu terakhir, yakni besok pada tanggal 23 Maret 2025, pukul 9 bersama KBK Kimia Farmasi. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.